Militer Israel merilis serangan di jalur Gaza. Dalam serangan yang dilancar lewat jalur udara, rudal ditembakkan mengarah ke permukiman warga. Serangan rudal dilancarkan militer Israel di permukiman warga di Rimal dan beberapa gedung bertingkat. Serangan juga mengarah ke perahu karet milik Hamas. Lebih dari 1.600 orang tewas akibat perang Palestina dan Israel yang meletus sejak Sabtu pekan lalu. Otoritas Kesehatan Palestina menyebutkan 687 orang tewas akibat perang dan lebih dari 3.000-an orang lainnya kritis. Sementara itu saudara, setidaknya 900 orang warga Israel juga tewas akibat perang, sedangkan 2.000 lainnya terluka. Di wilayah tepi barat, saudara, pasukan Israel terus membombardir infrastruktur yang dikuasai Hamas. Selain di wilayah Gaza, saudara, perang militan Hamas dengan Israel meluas hingga ke perbatasan wilayah selatan Lebanon. Setidaknya 3 anggota Hizbullah tewas dalam penembakan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Israel melancarkan serangkaian tembakan kepada sejumlah pria di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Kelompok Hizbullah menyebut telah mengirimkan sejumlah orang ke wilayah perbatasan dalam operasi lintas batas yang justru dibalas dengan tembakan Israel. Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini merespon eskalasi konflik di jalur Gaza antara Hamas dan Israel. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Organisasi Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI akan mengirim 5 relawan termasuk dokter spesialis dan bantuan medis ke Gaza untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik Hamas-Israel. MERSI menyatakan akan tetap mengirim bantuan tenaga kesehatan ke Gaza meski Kementerian Luar Negeri telah meminta warga negara Indonesia untuk evakuasi diri. Bantuan obat-obatan juga dikirim karena Rumah Sakit Indonesia di Gaza kewalahan menerima lonjakan pasien akibat serangan balik Israel. MERSI akan berupaya mengirim relawan dan bantuan lewat Mesir karena jalur masuk ke Gaza diblokade Israel. Bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah semakin lama semakin menipis. Karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. MERSI menegaskan bahwa
relawan kita tetap stay di Gaza. Ini adalah wakil dari rakyat Indonesia, mata, telinga rakyat Indonesia. Sejak 7 Oktober lalu, konflik antara militan Palestina Hamas dan pasukan Israel makin memanas. Kepulan asap dan ledakan terlihat di beberapa titik di kota Gaza. Pagi, siang, malam, dampak serangan balik Israel. Kota Gaza luluh lantak. Serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan dan permukiman warga di jalur Gaza. Tentara Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 1.000 sasaran di Gaza. Korban saling serang antara Hamas dan Israel mencapai 1.600 jiwa. Dalam serangan yang dilancarkan, Hamas juga menghancurkan sejumlah tank milik Israel. Di tengah gencarnya gempuran pada Senin waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pengepungan total di jalur Gaza. Selama pengepungan, Israel akan memutus pasokan listrik dan memblokade masuknya makanan dan bahan bakar ke jalur Gaza. Selain bangunan rumah penduduk, Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga tak luput dari serangan Israel. Akibatnya, sebuah mobil operasional relawan Mercy hangus terbakar dan seorang relawan lokal meninggal dunia. Aryo Brahmantio, mahasiswa Indonesia di Tel Aviv, Israel, menceritakan situasi terkini pada Selasa siang. Semenjak serangan Hamas dan para milisi Palestina lainnya pada tanggal 7 Oktober lalu, hukum militer itu telah diberlakukan di Israel, pengamanan telah diperketat. Pemerintah Israel menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan tempat tinggal kecuali sangat terpaksa. Hampir semua kegiatan telah diberhentikan sementara atau dialihkan ke layanan online. Kantor, sekolah, toko, restoran, dan pusat perbelanjaan yang rentan keramaian ditutup. Tapi transportasi umum seperti bus dan kereta api masih diizinkan untuk berjalan dengan kapasitas yang terbatas. Untungnya supermarket dan toko-toko bahan makanan masih dibuka. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap panggilan dan pesan telepon dan elektronik yang mencurigakan, sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan serangan cyber juga. Jadi ini serangan yang sangat terkoordinasi dan sangat presisi, sudah di matang-matang perencanaannya, dan kini kita bisa melihat dampaknya di sini. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Al-Shun, Selasa siang menggelar pertemuan dengan duta-duta besar Arab di Kedutaan Palestina Jakarta. Syahir, keadaan di negaranya semakin sulit dan jauh dari kata bebas. This is the important message for today, that we are also, just to say that struggling and standing and defending ourselves in our own territory and our own cities, our land. And we are having the right according to the international law. Hingga 9 Oktober malam, saling serang antara Hamas dan Israel telah merenggut lebih dari 1.600 jiwa dan melukai lebih dari 6.400 orang, baik dari Palestina maupun Israel. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah tersambung dengan Ade Patmo Sarwono, Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, yang saat ini berada di Amman, Yordania melalui sambungan daring. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Ade. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang dari Amman, Yordania. Iya, Pak Ade, bisa diceritakan kepada kami di Indonesia khususnya, situasi terkini di Palestina imbas perang dari Hamas dan Israel saat ini bagaimana, Pak Ade? Ya, seperti hari-hari sebelumnya, situasi dan kondisi di Palestina secara umum masih mencekam, khususnya di jalur Gaza, saling menyerang antara tentara Israel maupun milisi Hamas masih terus berlangsung. Terakhir saya dapat info bahwa Hamas kembali meluncurkan roket-roketnya ke beberapa kota yang berbatasan, kota di Israel yang berbatasan dengan jalur Gaza. Namun juga tentara Israel dikatakan sudah bisa menguasai kembali kota-kota yang semula dimasuki oleh atau diserang oleh Hamas, milisi Hamas.
Namun tentunya saya tidak tahu bagaimana kebenarannya. Namun yang jelas baku tembak masih berlangsung, serangan udara maupun roket dari Hamas. Dan di tepi barat pun juga ketegangan mulai sedikit meningkat. Tentara-tentara Israel melakukan penangkapan terhadap beberapa warga Palestina dan juga menimbulkan korban jiwa. Jadi secara keseluruhan bahwa situasi di Palestina baik di Gaza maupun di West Bank atau tepi barat ini masih tegang, dan khususnya di Gaza mencekam. Situasi masih mencekam. Lalu Pak Dubes, bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di wilayah konflik antara Hamas dan Israel ini saat ini? Yang kami bisa catat bahwa ada 10 WNI yang di jalur Gaza, 5 orang dewasa, 5 anak-anak. Sampai tadi pagi komunikasi kami dalam kondisi aman dan baik, dan mudah-mudahan tetap bisa menjaga keselamatannya, karena serangan udara dari Israel ini tidak hanya mensasar instalasi atau infrastruktur Hamas, tapi juga berbagai perumahan dan juga mendekat dengan penampungan pengungsi yang berada di Gaza. Dan rencananya ada 4 atau 5 satu keluarga dari WNI yang kemungkinan akan melakukan evakuasi. Kondisi mereka saat ini yang warga negara Indonesia di sini saat membutuhkan apa saat ini, berdasarkan komunikasi yang sempat dilakukan oleh Pak Dubes sendiri? Ya, sejauh ini yang komunikasi yang kita lakukan, ada satu keluarga beringinan untuk melakukan evakuasi karena situasi yang sudah tidak kondusif dan mencekam, dan sudah merasa tidak aman, dan terkhususnya kesulitan bahan makanan. Ini yang menjadi isu utama bagi WNI, karena Israel memblokade Gaza, dan juga sejak kemarin atau 2 hari yang lalu Israel juga menghentikan saluran listriknya sehingga gelap gulita dan mempengaruhi bagi warga di Gaza. Tapi di sisi lain juga perbatasan dengan Gaza dengan Mesir ini juga masih ditutup, karena kemarin juga terdampak kena sasaran serangan dari Israel. Jadi kondisi saat ini sangat sulit, tidak hanya bagi WNI tapi juga sebagai warga Palestina di Gaza. Ya, Pak Dubes, ini tadi Anda menyebutkan bahwa ada satu keluarga yang ingin dievakuasi. Saat ini apakah memungkinkan untuk pemerintah Indonesia membantu mengevakuasi WNI tersebut? Ya, kita berusaha memfasilitasi mereka untuk melakukan evakuasi, meskipun kita berkoordinasi dengan KBRI kita di Kairo, karena mengingat jalur Gaza tadi disampaikan berbatasan dengan Mesir. Satu-satunya akses yang bisa dilakukan adalah melalui Mesir. Kami di sini terus berkoordinasi baik dengan KBRI Kairo, Jakarta, dan juga keluarga yang ingin mengevakuasi. Namun seperti tadi saya sampaikan, perbatasan sampai ini masih tertutup. Baik. Terima kasih sekali lagi Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, Pak Ade Patmosarwono. Tetap jaga keselamatan Anda, dan tentunya kami akan terus mengupdate informasi terkini dari sana. Terima kasih, Pak Ade.